Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Asna Muhammad. Masya Soalan saya Ustazah, kita berselawat kepada Nabi memang digalakkan ya, memang kita dituntut berselawat hari-hari. Dan selawat juga ada berbagai ya Ustazah, ada selawat munjiat, ada selawat syifa, ada selawat nariyah dan sebagainya. Dan kemusykilan saya Ustazah, ada setengah pihak mengatakan selawat tafriyah adalah seperti Tafrijiyah. tafriyah seperti perbuatan syirik. Kenapa ya Ustazah? Itu kalimatnya macam mana? Selawat tafrijiyah itu? Tafrijiyah. Tafrijiyah atau tafriyah? Kalau tak silap saya tafrijiyah. Selawat tafrijiyah kan? Ya. Sebentar, kita ini kan bacakan selawatnya ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil unqadu itu. Nariyah itu kan? Iya. Tafrijiyah kan selawat nariyah je kan? Tanhallu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin. Okey. Kita ambilkan ininya ya supaya nanti kita faham ya. Okay. Jadi solawat tafrijiyah sebenarnya subhanallah, semua solawat itu disusun oleh para ulama kita punya makna luar biasa. Cuma memang kita harus faham bahawa paling bagusnya solawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad tentu tak ada yang bisa mengalahkan solawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah ini karena itu adalah solawat yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Ibrahimiyah itu solawat yang kita baca ketika kita tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Haja subhanallah, karena memang tidak ada pelarangan tentang masalah membuat solawat. Kerana solawat tu mau kita mengucapkan solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mengerti benar bahawa fadilah solawat untuk Nabi itu ternyata membuka solawat Allah untuk hambanya. Kerana Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Jadi barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, akan dibalas dengan 10 solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bentuk solawat Allah kepada hambanya apa? Untuk kepada hambanya bagaimana? Karena dalam Al-Quran disebutkan solawat Allah untuk hambanya, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Solawat Allah untuk hambanya akan menjadikan seorang hamba keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Sehingga dengan memahami firman Allah ni, para ulama akhirnya banyak mereka mencoba menyusun solawat-solawat indah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan menitipkan hajat-hajatnya, dengan tujuan supaya dengan solawat lalu ada hajat yang di situ disebutkan menjadi sebab Allah kabulkan. Karena ada solawat Allah nanti akan dibalas kepada kita, dan solawat Allah itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya, yang akan menjadikan hamba tu akan dilepaskan yang susah menjadi senang, yang sempit menjadi lapang, yang gelap menjadi terang. Artinya ada banyak kebaikan yang Allah berikan untuk hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang ayo kita baca ya, kita baca dan kita fahami makna solawat tafrijiyah ya. Allahumma salli salatan kamilatan. Allahumma salli salatan kamilatan, ya Allah, sampaikan solawat ya, sampaikan solawat kita untuk Nabi Muhammad, solatan, solawat yang sempurna. Jadi solatan kamilatan, yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan juga sampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan salam yang sempurna juga. Nah, kepada siapa ni? Ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanhallu bihil unqadu, yang dengan solawat tersebut akan terurailah
segala yang uqad tu yang terikat tu, yang terikat, orang kalau terikat kan merasa sesak ya, jadi akan terurai macam tu. Wa tanfariju bihil kurabu, yang dengan solawat itu akan dilepaskan kita dari segala kesusahan. Wa tuqda bihil hawaiju, dan juga dengan solawat tersebut akan dikabulkan hajat-hajat kita. Wa tunalu bihil raghaibu, dan akan tercapailah keinginan-keinginan kita. Wa husnul khawatimi, dan semoga dengan solat kepada Nabi Muhammad menghantarkan kita untuk bisa husnul khatimah. Wa yustasqal ghamamu, dan menjadikan sebab diturunkan hujan rahmat. Wajhil karim, dengan berkat siapa? Dengan berkat pribadinya yang mulia. Wajhil karim, dengan keagungannya. Biwajhil karim ini maknanya dengan keagungan, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, fi kulli lamhatin wa nafasin, dan juga dalam setiap lamhah kedipan mata, wa nafasin, dalam setiap hembusan nafas, bi ada di kulli ma'lumillah, dan bahkan sebanyak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tu luar biasa dalam. Jadi apa yang menjadikan salah? Boleh biwajil karim, karena memang bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang subhanallah, Nabi Muhammad ini memang ada sekelompok orang, mereka yang suka mensyirikkan solawat nariyah, solat tafrijiyah ini adalah tak beda jauh dengan mereka yang suka membid'ahkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang suka membid'ahkan maulid Nabi, mengatakan maulid Nabi bid'ah. Ini sama dengan orang yang suka mengkafir-kafirkan orang yang baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau mereka memahami maknanya, kita bukan mengatakan bahawa Nabi yang akan menjadi sebab hajat kita dikabul, akan menjadi sebab permasalahan kita terselesaikan. Tak, kita tak mengatakan, tapi kita akan biwajhil karim, dengan keagungan, dengan kemuliaan yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan solawat ini bukan mengatakan bahawa Nabi yang bisa menjadi sebab kita diberikan kesehatan, bukan Nabi, bukan, tapi kita dengan membawa pangkat. Jadi dia ada makna di dalam solawat ini, ada makna tawasul. Kita membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membawa solawat Nabi, solawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita hadapkan kepada Allah dengan harapan apa? Supaya dengan kita membawa makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, seorang yang sangat dicintai Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersolat kepada beliau, menjadi sebab tadi semua yang kita minta ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita terurai, jadi ada kesempitan kita akan menjadi lapang. Sedang itu kita pun berharap dengan banyak solawat yang kita baca untuk Nabi Muhammad, dengan jahnya pangkat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan nanti kita semua bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sangat yakin, tak ada di antara kita yang mengatakan bahawa Nabi bisa mengabul, karena kita tahu Nabi manusia, akan tapi Nabi manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menjadikan agar Allah bisa mengabulkan doa-doa kita, maka apa? Kita bawa siapa yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan, karena kita tahu dirilah, kalau kita meminta kepada Allah, bisa kita berdoa kepada Allah, akan tetapi dengan banyaknya dosa kita, mungkinkah dikabul? Kan macam tu, kita sadar kita ni punya banyak dosa, banyak kemaksiatan dan sebagainya. Maka kita perlu membawa sesuatu yang Allah cintai, yang sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat dicintai Allah, yang dengan sesuatu tersebut menjadikan Allah nanti pun mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi macam tu. Jadi Nabi itu bukan perantara. Allah tak butuh perantara. Kita dengan Allah tak butuh perantara. Tapi Nabi ini adalah suatu perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Yang dengan kita membawa sesuatu yang dicintai Allah, maka subhanallah menjadi sebab Allah melihat kita dan mengabulkan semua hajat kita. Jadi macam tu. Jadi sebagaimana ini sebenarnya nanti berkaitan lagi nanti dengan macam tawasul. Ada tawasul dengan amal baik, ada tawasul dengan orang saleh. Itu kan macam tu. Macam gini, ketika dalam kisah Nabi Muhammad menceritakan 3 orang yang terjebak di gua, mereka lalu berdoa dengan membawa kebaikan masing-masing. Ada yang satu berdoa kepada Allah dengan baktinya kepada orang tuanya, semoga pintu ni lalu bergeser, batu ni bergeser. Akhirnya bergeserlah pintu itu, batu tadi. Ada yang berdoa bahwa dia telah bisa menjaga diri dari kemaksiatan,
waktu itu ada wanita, dia bisa menghindari dari perzinahan, akhirnya batu pun bergeser. Ada lagi, dia adalah orang amanah, dia mengembalikan uang kepada orang yang berhak, maka akhirnya batu itu bergeser. Mereka bertawasul dengan amal baik. Kenapa? Karena amal baik adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Mereka sebutkan di hadapan Allah, ya Allah, dengan kebaikan yang pernah aku lakukan, jika kau sebagai kebaikan yang kau terima, maka jadikan ini sebab doaku dikabul atau aku mendapatkan pertolongan. Boleh bertawasul dengan amal baik. Tapi bertawasul dengan hamba yang baik pun boleh. Karena hamba yang baik pun dicintai oleh Allah. Dan sekarang kita tanya, siapa hamba yang paling dicintai oleh Allah? Paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bawa dengan kita bersalawat kepada beliau, maka kita mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah kami yakin sebodoh-bodohnya kita, tak ada di antara kita mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Kita pun tahu Nabi adalah Nabi dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Nabi kita adalah Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingin sampai kepada Allah melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah macam tu. Ya, jadi boleh terus diamalkan ya Ustazah pada hari. Sangat boleh diamalkan insya-Allah.